Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19, GKI Bromo membuka dompet Corona. Jemaat yang rindu berpartisipasi dapat menyalurkan persembahan melalui rekening BCA GKI Bromo nomor 385-312-9000 dengan memberikan keterangan Corona atau dengan menambahkan angka 7 di digit paling akhir dari donasi yang dikirimkan. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan update data COVID-19 di Kota Malang, koordinasi dengan gugus tugas Kota Malang, dan keputusan Majelis Jemaat GKI Bromo, maka GKI Bromo akan melakukan ibadah live streaming dengan onsite perdana dan dirangkai dengan sakramen perjamuan kudus pada tanggal 25 Oktober 2020. Ibadah onsite perdana ini sementara hanya ditujukan bagi undangan khusus saja. Jemaat terkasih, terkait dengan rencana dan persiapan ibadah onsite, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Jemaat yang dapat mengikuti ibadah onsite ini adalah yang berusia 13 hingga 60 tahun, tidak sedang demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan maupun sesak nafas. Ibadah akan dilakukan dengan dua cara, yaitu onsite dan online streaming. Ibadah onsite dilakukan selama kurang lebih 30 menit tanpa menggunakan pendingin udara. Jemaat yang memenuhi ketentuan tersebut dapat mendaftarkan diri secara online melalui link yang disediakan paling lambat hari Kamis pukul 12 siang. Setelah pendaftaran dilakukan, jemaat akan mendapat jawaban melalui email dari tim registrasi pada hari Sabtu. Jemaat yang memenuhi persyaratan selanjutnya akan mendapat undangan untuk mengikuti ibadah onsite. Undangan tersebut tidak dapat ditukar atau diwakilkan kepada orang lain. Dalam kasus di mana jemaat yang menerima undangan tiba-tiba mengalami sakit, maka dihimbau melaksanakan ibadah secara online. Demi kenyamanan bersama, mari kita patuhi protokol kesehatan berikut ini. Mengenakan masker,
membawa hand sanitizer, mencuci tangan, melakukan cek suhu tubuh, dan menjaga jarak antar jemaat. Jemaat yang diundang untuk mengikuti ibadah onsite dimohon untuk hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai dan menunjukkan undangan sebelum memarkir kendaraan atau memasuki halaman gereja. Undangan juga perlu ditunjukkan kepada petugas di meja registrasi untuk kemudian ditukar dengan nomor bangku. Mengingat ibadah dilakukan dalam waktu yang singkat, jemaat dihimbau untuk dapat ke kamar kecil terlebih dahulu sebelum ibadah dimulai. Selama ibadah, jemaat harus mengenakan masker dan tidak keluar masuk ruang ibadah. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara elektronik maupun secara manual. Persembahan elektronik dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening persembahan atau scan QR code yang ada di bangku jemaat. Persembahan manual dapat dilakukan dengan menyiapkan amplop persembahan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan di kotak persembahan yang ada di depan pintu masuk gereja. Saat ibadah berakhir, jemaat dapat keluar ruangan secara bergantian dan langsung menuju kendaraan masing-masing. Untuk menghindari terjadinya kerumunan dan meminimalkan risiko penyebaran virus, jemaat dihimbau langsung pulang ke tujuan masing-masing. Pintu keluar yang dipergunakan adalah arah Jalan Bromo dan arah Jalan Kawi. Demikian informasi terkait ibadah onsite ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat terkasih. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki ibadah.
Umat Tuhan diundang bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, syukur bagi setiap kita ketika Tuhan dalam kasih-Nya mengundang kita untuk masuk dalam persekutuannya. Marilah kita memuji dan mengagungkan Dia dalam nyanyian dan iman. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendakku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Doaku yang tak terucapkan, Roh Kudus-Mu yang mengungkapkannya, dan bahwa aku anak Allah, Roh Kudus juga mengatakannya, sehingga dalam Kristus Putramu ku berseru, ya Aba Bapa-Ku. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya anugerah dan sejahtera tercurah atas saudara. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini adalah menanggung dan menjadi beban. Di tengah-tengah dunia yang begini sulit, yang tidak gampang ini, kiranya firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama itu menjadi berkat bagi kita semua. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau mengajak kita bersama-sama menenangkan hati di depan Tuhan. Kita berdoa, kita memohon ampun, supaya Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, menyucikan kita dan melayakkan kita untuk bersekutu, menyembah dan memuji Tuhan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami ini orang berdosa dan najis. Mohon ampun, sucikanlah kami, supaya kami layak datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan, memuji, menyembah, dan belajar daripada Engkau. Suci kami, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah berdoa. Amin. Dari kungkungan malam gelap. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhanku datanglah.
Mari mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah. Saudara-saudara, bagi setiap kita yang mengakui segala dosa dan salah kita di hadapannya dengan sungguh hati, maka dengarkanlah firman-Nya yang tertulis di dalam Matius pasal 11, ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Hidup yang penuh berbeban. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan masuk ke dalam pelajaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya apa yang kita pelajari itu jadi berkat bagi kita dan kita diberikan kekuatan untuk melakukan perintahnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mau belajar dari firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, kasihani kami, lembutkan hati kami, dan berbicaralah kepada kami, sehingga apa yang akan kami pelajari itu jadi berkat bagi kami. Dan berikanlah kami kekuatan untuk melakukan perintah-Mu, supaya melalui kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan. Tolong saya, tolong umat-Mu, tolong kami semua ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Galatia, pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan 10. Galatia pasal 6, ayat pertama sampai dengan 10. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman,
membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh ini. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang menghidupi firman Tuhan setiap hari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada hari ini kita bertemu lagi dan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema yang tadi saya sudah sebutkan kepada Bapak Ibu, keluarga, titik 2, menanggung dan menjadi beban. Keluarga, titik 2, menanggung dan menjadi beban. Di tengah-tengah dunia yang sedang susah-susah, yang sedang berat seperti begini, kita puji Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita bisa belajar satu firman Tuhan yang kiranya itu menjadi berkat bagi kita. Bagaimana kita mensikapi dunia yang sedang susah ini sebagai anak-anak Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya memulai pengajaran firman Tuhan ini. Kita akan belajar bersama-sama dengan kata berbuat baik, ya, berbuat baik. Ada baiknya saya akan mengajak kita bersama-sama membaca dari ayat yang ke-9 dan 10, karena itu akan menjadi penekanan saya. Galatia 6 ayat 9 sampai dengan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya mau mengajak kita bersama-sama memulai perenungan ini dengan kata berbuat baik. Dulu sebelum kita bersama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang menjadi fokus kehidupan seorang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Apa yang menjadi fokus Bapak Ibu dan saya ketika kita belum percaya kepada Tuhan Yesus? Kepentingan diri sendiri. Dikit-dikit saya diuntungkan enggak sih kalau saya melakukan hal ini? Kalau ada tawaran, saya mulai berpikir, kira-kira membawa keuntungan apa bagi saya? Manfaatnya apa sih bagi saya? Berapa besar manfaatnya bagi saya? Kalau saya melakukan hal ini dan hal ini tidak membawa keuntungan yang banyak, tidak membawa manfaat yang banyak bagi saya, maka sorry layau, saya tidak mau melakukan hal itu. Kalaupun melakukannya, saya akan aras-arasan. Jadi sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, fokus hidup seseorang itu adalah untuk kepentingan diri sendiri. Nah, namun tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hati kita sekarang menjadi baru. Karena diperbarui oleh Tuhan Yesus. Dan akibatnya keinginan kita pun adalah keinginan yang baru. Sekarang kita mulai fokus. Bagaimana dalam kehidupan kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan dan memuliakan Bapa Surgawi yang begitu baik kepada kita. Dulu bagaimana saya yang enak? Bagaimana saya yang menyenangkan bagi diri saya sendiri? Bagaimana saya bisa mendapat keuntungan dari apa yang saya lakukan? Tetapi sekarang di dalam Tuhan Yesus, bagaimana saya bisa melakukan ini untuk kemuliaan Bapakku yang di surga? Nah, itu hal yang luar biasa dari seorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan salah satu hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari dari Bapa yang baik itu adalah Bapa yang baik itu, Bapa surgawi itu sangat baik hati. Ya, sangat baik
hati. Baik hati kepada semua manusia dan juga kepada saya. Dan itu yang harus kita tiru sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, kebaikan Bapa surgawi seperti apa sih yang harus kita tiru? Kebaikan seperti apa sih yang harus Bapak Ibu dan saya sebagai anak-anaknya lakukan dalam kehidupan kita? Ayo kita belajar bersama-sama tentang kebaikan Bapa surgawi kita. Pertama, Bapa surgawi itu begitu baik kepada kita sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal mati bagi Bapak Ibu dan saya. Karya penebusan di kayu salib itu karya yang luar biasa yang keluar dari hati Bapa yang begitu baik. Kalau Bapa yang baik tidak melakukan itu, Bapak Ibu dan saya akan masuk neraka, Bapak Ibu. Ada pilihan bagi kita. Kita akan tetap hidup dalam dosa dan kita ujung-ujungnya masuk neraka. Tapi oleh karena karya yang luar biasa dari Bapa yang baik itu, Bapak Ibu dan saya bisa dipindahkan ke surga ketika kita meninggalkan dunia ini. Karena Tuhan Yesus telah menanggung dosa-dosa kita. Bukankah itu karya yang baik, Bapak Ibu? Apalagi karya yang baik dari Bapa kita. Mulai dari pagi sampai sore, kita masih bisa menikmati matahari. Kemudian dari sore sampai pagi, bulan akan muncul. Itu baik enggak Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Itu karya Bapak yang baik enggak? Bapak begitu baik. Oh, itu ada anakku Billy. Oh, itu ada anakku di jemaat GKI Bromo. Saya mau memberikan matahari dari pagi sampai sore. Kemudian bulan dari sore sampai malam. Baik sekali Bapak Ibu yang terkasih. Coba seumpamanya Bapak kita tuh lupa dah 2 minggu aja dah. 1 minggu saja deh, 1 minggu. Lalu kemudian matahari dari pagi sampai pagi. Nggak ada bulan di sana. Kira-kira apa jadi Bapak Ibu dan saya? Ayo coba pikir. Dari pagi matahari terbit, dia terus sampai malam, lalu sampai pagi, selama 2 minggu. 1 minggu cukup. Waduh Bapak Ibu, mumet dah kita. Setiap saat kita mesti perhatikan jam. Ini sekarang jam berapa? Kita bingung menentukan jam. Betul enggak? Enggak betul lah. Apalagi mau tidur, mumet dah. Kita mesti siapin kain, kita tutup kaca-kaca rumah kita supaya cahaya tidak masuk, supaya kita bisa beristirahat. Perlu tenaga untuk nutupin supaya jangan matahari masuk. Keluarkan uang untuk beli kain. Setengah mati Bapak Ibu. 1 minggu kejadian seperti begitu, kita akan pusing 7 keliling. Tidur, istirahat tanpa bulan, matahari tok. Setengah mati kan? Bingung dengan waktu. Akhirnya kita susah, bisa-bisa kita sakit setelah itu. Tapi Bapak yang baik itu pagi sampai sore kasih matahari, malam sampai pagi kasih bulan. Bapak yang baik terus ingat kepada kita anak-anaknya dan memberikan kebaikan itu kepada umat manusia dan juga kepada kita anak-anaknya. Baik kan? Itu luar biasa Bapak kita. Apalagi kebaikan Bapak kita? Bapak Ibu pernah makan pecel? Orang Malang pasti makan pecel ya, suka makan pecel. Pecel enak enggak? Enak enggak Bapak Ibu? Ibu-ibu enak enggak pecel? Enak lah pecel, masa enggak enak? Pecel pasti enak. Rasanya bagaimana? Ya manis-manis, enak itulah gitu loh. Apalagi kalau ada jeruknya dikit, pasti enak. Betul sekali, enak. Kita bisa menikmati rasanya, enak sekali. Pernah makan pecel sama sariawan? Sariawan di lidah, jangan di bibir, di lidah. Pecel rasanya apa? Ya enak tapi bibir sakit, lidah sakit. Nelan itu loh susah. Pernah enggak makan tapi tidak rasa masakan, tidak rasa dari makanan, makan pecel tapi tidak rasa pecel? Alias saraf rasa kita tuh mati. Pernah seperti gitu? Belum. Bersyukur dah. Kenapa bersyukur? Karena Tuhan itu masih jaga lidah kita sehingga kita masih bisa rasa makanan. Coba kalau Tuhan lupa menjaga lidah kita, rasanya, kira-kira apa terjadinya? Apa yang kita makan semua rasanya sama, yakni tawar.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada begitu banyak hal yang bisa kita jabarkan, yang bisa kita pelajari tentang kebaikan Bapa kita di dalam kehidupan kita. Terlalu banyak. Dan sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita sebagai anaknya itu menjadi penirunya di dalam melakukan kebaikan-kebaikan selama kita hidup di dalam dunia ini. Kenapa? Karena dunia yang kita hidup ini sedang susah. Dunia yang sedang susah ini butuh orang-orang yang bisa melakukan kebaikan. Supaya bisa meringankan dunia ini. Meringankan manusia. Meringankan sesama saudara seiman. Itu yang Bapak Surgawi mau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perbuatan baik apa yang kira-kira sebagai anak Tuhan yang bisa kita lakukan? Oh, banyak. Kita bisa berbagi. Pertama, kita bisa berbagi dengan orang-orang yang saat ini sedang mengalami kekurangan atau kesusahan, ya. Sedang mengalami kesusahan atau kekurangan, kita bisa berbagi dengan mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita itu dituntut, kita diminta oleh Tuhan supaya membagi, belajar berbagi, belajar menyampaikan sesuatu kepada saudara-saudara seiman kita. Jangan tunggu sampai sesuatu itu banyak. Contoh, mungkin kalau kita punya beras di rumah, ya kalau kita punya beras 5 kilo, berikanlah 1 kilo kepada orang lain yang sedang susah. Ya, kalau kita punya gula 2 kilo, berikan setengah kilo atau 1 kilo kepada saudara kita yang susah. Kalau kita punya mie instan 10, berikan 2 kepada orang lain yang susah. Itu hal-hal yang sederhana mungkin bagi kita, tapi itu bisa jadi berkat bagi orang lain yang pas sedang membutuhkan pada saat itu. Dan mari kita tunjukkan kasih sayang Tuhan kepada kita dengan cara membagikan itu kepada orang lain. Jangan kita tunggu sampai sesuatu itu jadi banyak sekali, baru kemudian kita bagi. Jangan. Bisa berikan pada hari itu, berikan kepada orang hari itu. Saya ingat ketika dulu saya sekolah di Saat, saya sudah pernah cerita. Ada seorang ibu penjual mie basah yang setiap saat mengirimkan uang sedikit sekali pada saat. Kalau sekarang ini dilihat itu uangnya kecil. Tapi bagi saya yang menerima uang itu yang sedang dalam pendidikan, saya bersyukur sekali. Sebab sangat membantu saya ketika sedang bersekolah. Ayo, mari kita lakukan kebaikan. Belajar berbagi dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita salurkan itu kepada orang lain. Supaya itu jadi berkat bagi mereka. Dan memuliakan Bapa Surgawi. Apalagi yang bisa kita lakukan kepada orang lain? Bapak Ibu dan saya punya HP kan, Bapak Ibu? Nah, kalau kita punya HP, kita jangan buka HP cuma untuk lihat Facebook, atau kita buka HP kita lihat WA, lalu kita WA-WA-an. Jangan gitu saja Bapak Ibu yang terkasih. Tapi tolonglah HP kita ini, kita juga kirim kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, lagu-lagu pujian yang menguatkan di tengah-tengah yang susah ini. Pakailah HP ini untuk jadi berkat bagi orang lain. Siapa tahu ketika kita mengirimkan renungan, kita mengirimkan ayat yang menguatkan, kata-kata yang menghiburkan, pas penerima kita sedang mengalami kesusahan yang berat. Puji Tuhan kan, dengan perbuatan baik kita bisa menjadi berkat bagi orang yang sedang susah. Bapak Ibu, saya tidak pernah memikirkan pelayanan melalui handphone ini. Tapi ketika pandemi datang, saya mulai belajar berbagi melayani Tuhan melalui handphone. Dan kemudian mulai pelan-pelan membagi renungan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Saya tidak menyangka bahwa teman-teman itu banyak yang memberikan WA kembali, terima kasih untuk renungannya. Saya sendiri kaget, saya tidak pernah menyangka bahwa akan seperti begitu reaksinya. Tuhan terima kasih. Terima kasih kalau Tuhan mempercayakan saya sebuah handphone dan sekarang saya pakai handphone ini untuk jadi berkat bagi jemaat Tuhan. Bapak Ibu, handphone itu jangan kita pakai untuk diri kita sendiri. Tapi mari kita pakai itu juga untuk jadi berkat bagi orang lain. Apa yang kita kirim, apa yang kita bagikan, itu boleh menguatkan, itu boleh membawa mereka dekat kepada Tuhan. Dan itu bisa menopang mereka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itu yang Tuhan minta kepada kita. Menjadi peniru-peniru Tuhan di dalam melakukan kebaikan bagi dunia ini. Bagi sesama kita. Itu Tuhan mau daripada kita setiap anak-anak Tuhan. Nah, cuma Bapak Ibu, ada cumanya.
Ada tetapinya. Apa tetapinya? Tetapinya adalah jemu. Ya, jemu. Kita berbuat baik itu baik, tetapi tidak jarang ketika kita berbuat baik, perbuatan baik kita itu bisa membuat kita menjadi tawar hati, bisa membuat kita capek, dan bisa membuat kita itu menjadi malas untuk melakukan kebaikan. Bisa sekali. Berbuat baik, tapi kemudian lama-lama malas berbuat baik, capek berbuat baik, tawar hati di dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Ya karena kita ini manusia. Billy manusia, Bapak Ibu ada juga masih manusia. Oleh karena kita masih manusia, tidak jarang kita bisa mengalami tawar hati, mengalami kemalasan dalam melakukan kebaikan, ya, jenuh, bosan di dalam melakukan kebaikan. Berbuat baik itu Bapak Ibu ya, perlu tenaga, perlu waktu, perlu dana, perlu usaha. Ketika kita melakukan kebaikan, pertama kali semangat, kedua kali semangat, ketiga kali semangat, keempat kali semangat, kelima kali rodo semangat, keenam kali marilah kita melakukan kebaikan. Lama-lama bisa seperti gitu. Karena apa? Kita ini manusia, kita punya kesibukan, kita juga terbatas dalam banyak hal. Sehingga tidak jarang kita bisa menjadi lemah, bosan, malas dalam melakukan kebaikan. Bisa sekali. Yang kedua, jangan lupa yang menerima kebaikan itu juga manusia. Bayangkan tidak? Yang melakukan kebaikan manusia, yang menerima juga itu manusia. Itu pun bisa membuat kita menjadi malas atau bosan atau tawar hati di dalam melakukan kebaikan. Kenapa begitu? Begini. Ada orang Bapak Ibu ya, ada orang. Ketika kita lihat dia susah, lalu kemudian kita melakukan satu kebaikan karena dorongan hati kita. Dorongan hati yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan kita mau menjadi peniru Bapa yang baik. Kita datang, kita berikan bantuan, kita tolong dia. Orang yang menerima kebaikan langsung bilang terima kasih sudah menolong saya, terima kasih saya sedang susah dan Bapak sudah datang atau Ibu sudah datang menolong saya, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kedatangan Ibu. Dia bersyukur, dia berterima kasih, dia jabat tangan kita, dia cium tangan kita, kalau tidak ada COVID dia cium pipi kiri, cium pipi kanan, luar biasa, hatinya senang dan sukacita, dan kita juga sukacita. Tetapi tidak semua orang yang menerima kebaikan itu melakukan hal yang sama. Ada orang yang kita tahu dia ini sedang susah. Lalu kita datang, kita memberikan bantuan, kita menolong dia, kita memberikan berkat, membagikan berkat kepada dia. Ketika orang itu melihat perbuatan baik itu, orangnya itu terima rasa-rasan. Kita yang bingung, loh, ini orang butuh enggak sih? Kita jadi bingung lihat cara dia bereaksi terhadap pemberian kasih itu. Dia terima rasa-rasan. Bilang terima kasih pun enggak. Loh, kamu kalau mau kasih sama saya kan ya itu kan karena kamu mau kasih. Saya kan tidak minta. Karena saya tidak minta, ngapain saya mesti bilang terima kasih? Tak perlulah gitu loh. Kalau toh dia bilang terima kasih pun dia akan ucapkan terima kasih dengan arasan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, padahal orang ini sedang butuh, sangat membutuhkan. Ya tapi modelnya begitu. Ya namanya manusia ya begitu itu Bapak Ibu. Nah, membagikan kasih, memberikan kasih kepada orang seperti begini, itu bisa bikin kita emosi. Darah kita yang tadinya normal, tekanannya bisa tiba-tiba naik. Dan kita bisa bilang dalam hati kita begini, kok orang ini tidak tahu terima kasih ya? Kapok wes, tidak mau lagi saya datang kepada orang ini, memberikan kasih kepada dia. Kapok. Gitu. Pulang tadi dengan sukacita. Datang dengan sukacita, pulang dengan hati gembira, pulang dengan itu bisa terjadi karena yang menerima itu adalah juga manusia, sama-sama seperti kita. Nah, di dalam kondisi-kondisi seperti gini, marilah kita bersama-sama belajar. Kita belajar untuk membagikan kasih, meniru Tuhan kita, ya, untuk membagikan kasih. Memberikan kasih tanpa mengharapkan yang lain daripada penerima
kasih, titik. Tugas saya adalah menyalurkan titipan yang Tuhan berikan kepada saya, kepada saudara seiman saya, tanpa mengharapkan yang lain. Kita harus belajar seperti demikian. Ya, itu yang Tuhan minta daripada setiap kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita jangan lupa, kita menuntut orang itu untuk berterima kasih. Tapi jangan kita lupa juga bahwa kita ini juga kadang-kadang lupa bilang terima kasih sama Tuhan. Betul enggak Bapak Ibu yang terkasih? Coba pikir. Kita nih kapan terakhir bilang terima kasih kepada Tuhan? Coba, ya. Kita pergi keluar, kita lakukan pekerjaan kita, pekerjaan selesai, kita kemudian pulang sampai di rumah. Setelah sampai di rumah, kita ganti baju, kita mandi, kita makan, lalu nonton televisi. Kapan terakhir Bapak Ibu kita berterima kasih kepada Tuhan kita untuk pemeliharaannya kepada kita pada hari itu? Kapan terakhir kita mengucap syukur kepada Dia? Kapan terakhir kita berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kita dengan memberikan matahari kepada kita, bulan kepada kita, oksigen kepada kita? Kapan terakhir? Tidak jarang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat kebaikan Tuhan itu sebagai satu hal yang biasa. Dan kita terima itu dengan satu hal yang biasa, tanpa hati yang berterima kasih. Waduh, coba kalau Tuhan itu sama seperti kita, bagaimana kira-kira? Astaga naga, itu si Billy. Saya kasih dia oksigen tiap hari untuk dia hidup. Dia lupa tuh terima kasih kepada saya. Ini keterlaluan. Dia sudah hidup 50 tahun lebih. Tak kasih oksigen sama dia. Tapi minta terima kasih pun aras-arasan. Lebih banyak tidak minta terima kasihnya daripada minta terima kasihnya. Mau tak kasih pelajaran sama dia sedikit. Oksigennya tak kurangi 75%. Kira-kira apa jadinya saya? Pernah pakai masker Bapak Ibu? Yang tebal? Angel enggak? Susah enggak bernapas? Susah kan? Nah itu kita bisa tahu betul-betul bahwa betapa berharganya oksigen yang Tuhan berikan itu. Dan seharusnya kita bersyukur Bapak Ibu. Kita berterima kasih untuk kebaikan, untuk kemurahan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sedikit sering karena kita lupa. Tapi Tuhan itu begitu baik, betul enggak? Tuhan begitu baik, Tuhan begitu sayang kepada kita. Lupa ya wes, enggak apa-apa. Saya tetap pelihara kamu, Bill. Saya tetap sayang sama kamu dan saya terus memberikan kebaikan saya kepada kamu. Aduh, luar biasa Tuhan itu. Luar biasa Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Nah, itu mengajarkan kita. Kita koreksi diri kita, kita menyadari keadaan kita. Lalu kita belajar berbagi kasih kepada orang lain. Tanpa mengharapkan terima kasih daripada mereka. Jalankan tanggung jawab kita. Jalankan perintah Tuhan. Kepada kita selesai. Yang lain itu urusan Tuhan. Titik. Yang Tuhan mau daripada setiap kita adalah demikian. Jangan berharap untuk mendapat balasan kebaikan. Jangan. Belajar menyerahkan kebaikan itu kepada Tuhan. Biar Tuhan dengan kuasanya memakai kebaikan itu untuk membentuk dan untuk membentuk orang yang menerima kebaikan itu. Supaya satu kali waktu orang itu yang menerima kebaikan Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia bersyukur, dia berterima kasih. Dia kemudian melayani Tuhan dan dia bisa menjadi berkat bagi orang lain selanjutnya. Lakukan itu dalam kehidupan kita. Berdoa untuk apa yang sudah kita lakukan. Dan serahkan semua kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Titik. Lalu sebagai anak-anak Tuhan. Selanjutnya Tuhan perintahkan kepada Bapak Ibu dan saya. Untuk memberikan. Terutama. Dikatakan gitu ya. Memberikan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, memberikan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, kenapa? Ya karena mereka tuh saudara-saudara seiman kita Bapak Ibu. Jadi kita mengutamakan mereka. Kita harus jadi berkat bagi semua orang. Karena itu panggilan kita bagi dunia. Tetapi juga terutama kepada saudara-saudara seiman kita yang sedang susah.
Kenapa pada mereka terutama? Ya karena mereka saudara seiman kita. Masa sih saya punya adik, saya punya kakak, kalau dia susah saya cuma biar dia lihat begini aja. Ya kan enggak. Yang namanya saudara itu sepenanggung. Ketika dia susah, saya harus belajar melakukan sesuatu untuk menolong dia. Karena itu panggilan saya sebagai saudara seiman. Bukankah dia memanggil Allah sebagai Bapa? Dan saya pun memanggil Allah sebagai Bapa. Bukankah dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan saya pun percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sama. Oleh karena kita sama di dalam Tuhan dan kita bersaudara di dalam Tuhan, itu berarti ketika saudara seiman kita sedang mengalami kesusahan, adalah tanggung jawab saya sebagai saudara seiman untuk juga menopang, menolong, menguatkan dia dan membantu dia di dalam Tuhan. Itu ajaran firman Tuhan kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kenapa kita harus membantu saudara seiman? Ya karena kita ini adalah tubuh Kristus. Ya, kita ini anggota di dalam tubuh Kristus. Saya mau meminta tolong kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya minta tolong kepada ibu-ibu duluan. Silakan ibu-ibu siap. Pandanglah wajah suami ibu-ibu. Sudah? Oke. Selanjutnya adalah tolong ibu-ibu lihat pipi suami ibu-ibu. Sudah? Tolong elus-elus tuh pipi. Sudah elus-elus? Wes. Tolong cubit. Bukan cubit, cubit itu pipi. 1, belum, jangan cubit dulu. Saya hitung sampai 3 baru mulai cubit. 1, 2, 3, cubit. Stop. Bapak-bapak, bagaimana rasanya dicubit oleh ibu-ibu? Jangan ngomong, nanti saja. Sekarang balik, supaya berkeadilan. Giliran bapak-bapak melihat istrinya. Sudah lihat? Oke, luar biasa. Silakan elus pipi ibu-ibu. Sudah? Oke. Saya hitung sampai 3, cubit itu pipi. 1, 2, 3, cubit. Iya, stop. Sekarang menghadap ke depan, kita akan belajar bersama-sama. Pertanyaan saya simpel. Siapa yang cubitnya lebih sakit? Pasti ibu-ibu. Betul bapak-bapak? Iya, ibu-ibu. Kenapa bapak-bapak cubit tidak terlalu sakit? Karena bapak-bapak penuh dengan cinta mencubitnya. Sedangkan ibu-ibu, tanya sama ibu dan nanti setelah ibadah tanya ibu-ibu, kenapa kamu kok cubit sakit sih? Nah pertanyaannya bukan begitu, saya mau bilang sama ibu-ibu sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ketika dicubit tadi, ibu-ibu cubit atau bapak-bapak cubit, pipi itu sakit. Mulut kita bilang apa? Aduh luar biasa cubitannya, nakol gitu. Ya kan enggak kan? Kita bilang apa? Aduh, sakit gitu kan? Ya gitu kan? Kita mengeluhkan sakitnya. Aduh, sakit gitu loh. Betul? Iya. Lalu tangan kita ini bikin apa? Mulut kita ngeluh. Lalu tangan kita bilang apa? Kapok lo, atau begini. Aduh, sakit gitu. Ya kan enggak. Mulut kita bilang aduh, sakit. Tangan kita bilang apa? Bikin apa? Aduh, kamu kok sampai hati mencubit sebegitu kejam. Aduh, sakit tau enggak? Kan gitu Bapak Ibu ya kan? Mulut mengeluarkan rasa sakit, suara sakit, lalu tangan kita mengelus pipi yang sakit itu dengan kasih, bukan tanpa kaplok, plak, enggak. Mengelus, aduh. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu dan saya dan sesama saudara seiman itu anggota tubuh Kristus. Ketika ada anggota tubuh Kristus sakit, ya, mulut kita sampaikanlah penghiburan dan kekuatan sebagai anggota tubuh Kristus. Apa yang tangan kita lakukan? Diam? Enggak. Lakukan aksi, mengelus, memberikan kekuatan,
menopang, melakukan sesuatu perbuatan baik untuk menolong saudara seiman kita, supaya melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Wah, ini betul kehidupan seorang anak Tuhan. Kehidupan orang-orang Kristen adalah saling mengasihi, dan itu menjadi teladan, menjadi contoh, dan menjadi berkat bagi sesama saudara seiman, dan menjadi kesaksian bagi dunia luar. Dan siapa tahu melalui semua itu nama Tuhan dimuliakan. Ada orang-orang yang datang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dikuatkan di dalam Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Amin, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, akhir dari khotbah ini saya mau cerita. Ketika saya sekolah di saat, tadi saya sudah katakan bahwa ada seorang ibu yang setiap saat mengirimkan hasil dari penjualan mie basahnya kepada saya untuk mencukupkan saya. Bukan cuma itu, ada juga seorang dari satu kota yang setiap semester memberikan bantuan kepada saya untuk bersekolah di saat. Saya melihat hidup saya, ada begitu banyak kebaikan yang sudah Tuhan lakukan melalui saudara-saudara seiman. Ya, melalui saudara-saudara seiman. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan menggerakkan saudara-saudara seiman. Dan terima kasih untuk saudara-saudara seiman yang menopang, menguatkan, menghibur, dan menunjukkan kasih di dalam kehidupan saya. Saya berhutang kasih kepada Bapa Surgawi. Saya berhutang kasih pada saudara-saudara seiman saya. Saya harus belajar membagikan kasih kepada saudara-saudara seiman yang lain dan dunia ini juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Even though the fig trees have no fruit and no grapes grow on the vines, even though the olive crop fails and the fields produce no corn, even though the sheep all die and the cattle stalls are empty, I will still be joyful and glad, because the Lord God is my Savior. Keeps me safe on the mountains, because the Lord is my strength. Even though the fig trees have no fruit and no grapes grow on the vines, even though the olive crop fails and the fields produce no corn, even though the sheep all die and the cattle stalls are empty, I will still be joyful and glad, because
Umat Tuhan diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, bangkitan orang dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Persiapan perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, kita merayakan perjamuan kudus untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu. Marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak Ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkan, apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan, apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup, berjemaat, dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita?
Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Bapak Ibu, kita bersama-sama akan masuk ke dalam beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kasih setia, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau berdoa, kami mau menyerahkan negara kami. Tuhan berkati Presiden, Tuhan berkati seluruh aparat dari desa, kota, semuanya. Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, berikan hati yang mau bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan dan memikirkan bangsa ini, ya Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa ini. Kami berdoa untuk kota kami, Tuhan berkati wali kota, dan juga semua yang ada Tuhan berkati. Biar kota Malang terus aman. Tuhan tolong, Tuhan juga berkati gereja kami. Tuhan berkati gembala kami, semua rohaniawan, majelis, semua yang terlibat jemaat semua. Biarlah gereja kami boleh menjadi gereja yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat bagi kota Malang secara khusus. Tuhan urapi, Tuhan pakai di tengah-tengah dunia yang susah ini. Ajarkanlah kami belajar berbuat baik dan hidup memuliakan Tuhan. Bapa, Engkau tahu di tengah-tengah kami ada yang sedang dalam keadaan susah, yang sedang mungkin putus asa, yang kecewa, yang sedang berduka. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan topang ya Tuhan, dan berikan pengasihan Tuhan, sehingga saudara-saudara kami boleh kuat menghadapi tantangan pergumulan dan boleh menang menghadapi pergumulan itu, ya Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan semua ini kepada Tuhan. Kami percaya Bapa yang baik mendengar seru doa kami, umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di akhir doa ini, bersama-sama kami mau melakukan doa yang pernah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara, sikap bersyukur adalah suatu kepatuhan bagi kita di hadapan Dia Sang Sumber Berkat. Marilah saat ini kita nyatakan syukur kita lewat persembahan yang kita kumpulkan. Firman-Nya menuliskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Umat dapat memberikan persembahan syukur melalui nomor rekening dan atau QR Code yang tertera di layar. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada
Umat bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terimalah atas kasih dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukan teladan kasih-Mu. Terimalah dan berkatilah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku hendak berhati tulus. Aku hendak teguh senantiasa, walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap tegak perkasa, karena ku tahu rintangan galanya. Karena ku tahu rintangan galanya. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya pernah sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbalan tiada ku perlu, serta imbalan tiada ku perlu. Bapak Ibu, kita bersama-sama akan masuk ke dalam doa berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.